Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Soli. Selamat datang dan selamat bergabung dalam konten edukasi kami hari ini, di mana saya akan membahas tentang topik yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu tentang penilaian dan evaluasi pembelajaran. Dalam pembelajaran ini, kita akan memahami bagaimana penilaian dan evaluasi memainkan peran penting dalam sistem pembelajaran. Yang pertama, definisi daripada penilaian itu sendiri. Pertama-tama, mari kita bahas apa itu penilaian. Penilaian adalah proses mengumpulkan, mendeskripsikan, menafsirkan, dan menginterpretasi bukti-bukti hasil pengukuran. Nah, ini membantu kita untuk memahami sejauh mana siswa itu telah mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, kita memiliki evaluasi. Evaluasi adalah langkah selanjutnya setelah penilaian. Ini melibatkan pengambilan keputusan berdasarkan hasil-hasil penilaian. Evaluasi ini membantu guru dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami efektivitas pembelajaran dan apakah perlu ada perbaikan. Kemudian, pembelajaran bukanlah proses yang sederhana. Ini adalah sebuah sistem yang melibatkan berbagai komponen yang saling berinteraksi. Untuk apa? Yaitu untuk mencapai interaksi yang efektif. Karena komunikasi yang jelas antara guru dan siswa sangatlah diperlukan. Karena ini untuk mengintegrasikan dua kegiatan utama, yaitu mengajar dan belajar, yang saling berkontribusi pada pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, siapa objek evaluasi pembelajaran? Dalam evaluasi pembelajaran, kita harus mempertimbangkan 3 aspek utama. Yang pertama, aspek kognitif. Aspek ini berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman siswa. Kemudian yang kedua adalah aspek afektif. Aspek ini melibatkan sikap, nilai, dan juga emosi siswa. Yang terakhir ada aspek psikomotorik. Ini mencakup keterampilan fisik dan praktis siswa. Kemudian ada ruang lingkup evaluasi. Evaluasi pembelajaran melibatkan 3 tahap utama. Yang pertama itu input, yaitu informasi awal tentang siswa dan tujuan pembelajaran. Kemudian proses atau transformasi, aktivitas pembelajaran dan pengajaran yang terjadi atau yang sedang dilakukan. Yang ketiga output, yaitu hasil daripada yang diperoleh setelah pembelajaran. Ada 5 fungsi utama daripada evaluasi pembelajaran. Yang pertama itu selektif, memilih siswa berdasarkan kriteria tertentu. Yang kedua, diagnostik, yaitu menganalisis kekuatan dan kelemahan siswa. Yang ketiga, penempatan, yaitu untuk menentukan tingkat kelas atau program yang sesuai untuk siswa. Yang keempat, formatif. Ini memberikan umpan balik dan panduan selama pembelajaran. Yang terakhir, sumatif, menilai hasil akhir dari pembelajaran. Dengan demikian, penilaian dan evaluasi pembelajaran adalah alat penting untuk memahami, meningkatkan, dan mengukur efektivitas pembelajaran. Kemudian ada prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Yang pertama, sahih. Evaluasi ini didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Kemudian ada objek. Evaluasi ini didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas tanpa dipengaruhi oleh subjektivitas evaluator. Yang ketiga, adil. Evaluasi ini tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang, agama,
suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Kemudian ada terpadu. Evaluasi ini merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Kemudian terbuka. Prosedur evaluasi, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Kemudian yaitu menyeluruh dan berkesinambungan. Evaluasi ini mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Kemudian sistematis penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Kemudian beracuan kriteria. Evaluasi ini didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Instrumen penilaian disusun dengan merujuk pada kompetensi SKL, KI, dan KD. Kemudian ada akuntabel. Evaluasi ini dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Jenis-jenis evaluasi. Yang pertama, berdasarkan fungsinya. Dilihat dari fungsinya, ada beberapa macam, yaitu formatif, sumatif, diagnostis, selektif, dan penempatan. Yang kedua, berdasarkan alatnya. Evaluasi ini dibagi menjadi dua, yaitu tes dan non-tes. Yang pertama, tes. Ada 3, yaitu tes lisan, yaitu tes yang menuntut jawaban secara lisan, meliputi tes lisan secara individual dan tes lisan secara kelompok. Yang kedua, tes tulisan, yaitu tes yang menuntut jawaban secara tulisan meliputi esai yang terdiri dari berstruktur, bebas, dan terbatas. Kemudian ada objektif. Ini terdiri dari benar salah, menjodohkan, isian pendek, dan pilihan ganda. Kemudian tes tindakan, yaitu tes yang menuntut jawaban dalam bentuk perbuatan meliputi tes individual dan tes kelompok. Kemudian yang kedua yaitu bukan tes atau non-tes, seperti observasi yang meliputi langsung, tak langsung, dan partisipasi. Kemudian kuesioner atau wawancara yang meliputi wawancara berstruktur dan wawancara tak berstruktur. Kemudian ada skala yang meliputi penilaian sikap dan minat. Selanjutnya studi kasus, checklist, sosiometri, teknik penilaian yang umumnya bertujuan untuk meneliti hubungan sosial dan psikologis antar individu di dalam masyarakat. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga konten edukasi ini telah memberikan kita pemahaman yang lebih baik tentang pendidikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.